Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya, sore hari ini kita masuk ke dalam tema yang baru, yaitu iman kepada Allah yang Maha Kuasa, dan bagaimana iman itu berjalan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, namun Allah bekerja untuk menguatkan sehingga bisa tetap berdiri teguh di dalam kepercayaannya. Mari kita berdoa, mohon anugerah Kristus pimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu di sore hari ini bersyukur oleh karena anugerah Kristus yang memimpin kami semua lagi bersama-sama di tempat ini belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai kami semua, memberikan pertolongan buat kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Beri kami anugerah untuk kami juga boleh memiliki iman sejati yang berpengharapan kepada Allah kami. Tuhan pimpin kami di dalam pemberitaan firman pada sore hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita baca teks kita Yosua 3 sampai Yosua 4. Tapi kita hanya membaca beberapa ayatnya saja. Yosua pasal 3 sampai pasal yang keempat. Kita baca Yosua 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 secara bergantian. Jika sudah mendapatkannya kita baca bergantian, saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat-ayat yang genap. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kita baca Yosua pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca bergantian lagi, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca juga berganti-gantian. Ayat 7 Bapak Ibu. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Kita baca di dalam ayat yang ke-19, kita baca bersama-sama. 2 ya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Kemudian kita baca di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 24 kita juga baca sama-sama. 2 ya.
Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini adalah suatu kisah yang sebenarnya kita sudah sering mendengarkannya. Namun kita melihat bagaimana iman daripada orang Israel ketika mereka melangkah, melewati atau menyeberangi sungai Yordan. Nah, hal yang pertama yang kita bisa perhatikan di sini adalah bagaimana kehadiran Allah memimpin orang Israel untuk melakukan langkah iman. Di situ dikatakan bahwa pengalaman mereka menyeberangi sungai Yordan itu belum pernah terjadi. Dan ini adalah generasi kedua. Bukan generasi pertama. Generasi pertama adalah orang-orang yang telah mengalami penyeberangan Laut Teberau. Tapi generasi kedua yang lahir selama di padang gurun, mereka belum pernah punya pengalaman hal itu. Sehingga di dalam urusan iman, memang Tuhan harus melatih generasi kedua. Allah melatih mereka sama seperti Allah melatih generasi pertama. Dan latihan yang diberikan oleh Allah adalah sama tentang iman, tentang ketaatan mereka kepada Allah. Nah, pada ayat yang kita baca di dalam Yosua pasal yang ketiga, di situ dikatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Di situ ada kalimat pagi-pagi. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, istilah pagi-pagi itu suatu nuansa yang sangat indah. Kenapa? Karena pagi-pagi selalu berkaitan dengan waktu terbaik umat Allah itu berelasi dengan Tuhan. Waktu terbaik ini tidak sama dengan siang malam, itu tidak yang terbaik, bukan. Tetapi seringkali nuansa yang ditampilkan baik dalam PL maupun dalam perjanjian baru, pagi-pagi. Begitu juga waktu Yesus berdoa, dia pagi-pagi. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati juga pagi-pagi. Jadi kenapa pagi-pagi? Pagi-pagi menggambarkan nuansa yang terbaik antara relasi kita dengan Allah kita. Yosua dan seluruh Israel berangkat dari Sitim. Bapak Ibu, Sitim itu adalah lokasi, coba tampilkan Sitim. Bisa lihat di layar ya. Nah, peta pengintaian dari Sitim. Pasal 2 itu ada pengintaian ya. Sitim itu adalah tempat perkemahan Israel sejak mereka itu menang atas Raja Amori yang dipimpin di bawah kepemimpinan daripada Musa. Musa menang atas Raja Amori yaitu Sihon dan Og. Itu dicatat dalam Bilangan 21, Bilangan 25 dan Ulangan 29. Di mana pada waktu itu yang tertinggal generasi pertamanya adalah sisa siapa? Musa, Yosua, Kaleb. Kemudian Tuhan panggil pulang Musa, tinggal 2 orang. Yaitu Yosua dan Kaleb. Maka di dalam posisi itulah mereka stay di situ dan mereka berangkat dari situ menuju ke wilayah tepi, ya tepi sungai Yordan. Nah itu posisinya ya Bapak Ibu, kalau lihat itu kan mereka dari Sitim menyeberang ke Gilgal, lalu mereka mengintai ke Yeriko, lalu para pengintai itu balik lagi kan ya, menuju ke Gilgal, terus kemudian menuju ke Sitim. Nextnya. Nah ini ada tempat penyeberangan. Posisi mereka ada di Sitim, lalu kemudian mereka menyeberang sampai di Gilgal, lalu mereka bertarung untuk hancurkan Yeriko. Nah itu posisinya. Jadi dari situ Bapak Ibu bisa membayangkan kira-kira kondisi daripada orang Israel, pergerakannya seperti apa. Dan orang Israel yang dipimpin oleh Musa dan juga Yosua jumlahnya itu diperkirakan sekitar 2 jutaan orang. Diperkirakan. 2 jutaan orang termasuk di dalamnya adalah perempuan dan anak-anak juga. Di dalamnya ada para pasukan yang siap untuk berperang. Jadi itu berarti jumlah yang cukup besar sekali dan ketika mereka sampai di tepi sungai Yordan, mereka itu bermalam 3 hari lamanya. Nah ini adalah sesuatu yang kemudian menggambarkan kepada kita persiapan. Persiapan. Apa saja yang harus itu mereka siapkan ketika Allah menghendaki Israel yang dipimpin oleh Yosua untuk melakukan langkah iman. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ menarik sekali karena Allah meneguhkan
iman Yosua. Dalam pasal 1 Allah bilang, be strong in the Lord. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu kepada Yosua ketika dia menggantikan Musa. Lalu dalam pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, Allah menyatakan penyertaannya atas Yosua. Di situ dikatakan bahwa ayat 7 sampai ayat 8, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Apa yang Allah minta untuk Yosua itu lakukan dan Israel? Langkah iman harus dimulai dengan ketaatan kepada Allah dan firman. Kalau kita lihat pasal pertama, Allah bicara kepada Yosua untuk menguatkan iman dia. Tetapi di dalam pasal yang ketiga dan keempat, Allah berjanji kepada Yosua akan melakukan perbuatan ajaib. Sesuai dengan apa yang dia nyatakan kepada Yosua. Dan ini adalah pertama kalinya Yosua dalam hidupnya Allah bekerja menyatakan perbuatan ajaib. Dan itu berarti Allah menyertai Yosua. Allah memberikan suatu jaminan bagi Yosua bahwa kepemimpinan Yosua bukanlah sesuatu yang mengandalkan kekuatan manusia. Dia tahu bahwa di depan dia ini tantangan besar. Musa punya tantangannya sendiri, tetapi ketika masuk ke dalam zamannya Yosua punya tantangannya sendiri. Yosua tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang ada di wilayah Kanaan itu seperti apa. Tantangannya begitu luar biasa hebatnya. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita satu perintah, kalau mau melangkah iman harus taat firman, tetapi iman ini adalah iman yang tertuju kepada Allah saja, yang berjanji untuk menyertai umat Allah dalam setiap langkah hidup mereka dan dalam setiap tantangan yang dari generasi kepada generasi itu berbeda. Zaman dulu Bapak Ibu dipimpin oleh hamba Tuhan, tantangannya berbeda. Zaman kini ketika saudara dan saya ada di dalam kepemimpinan Patama, tantangannya beda. Besok ada pergantian gembala jemaat, ya, gembala sidang, ada lagi tantangan yang berbeda dan generasi juga berganti. Tetapi secara prinsip Alkitab meminta untuk seorang hamba Tuhan seperti Yosua untuk melangkah dalam iman, melihat penyertaan Tuhan. Allah bicara jelas, taat kepada Allah, dan di dalam ketaatan Allah menyertai umatnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Alkitab itu memberikan satu prinsip yang sama. Ketika dia melatih kita, dia mengajar kita, Allah kita adalah Allah yang mengajar engkau percaya kepada dia dan taat kepada dia. Dan penyertaan dia di dalam urusan dia nanti berbuat apa bagi kita, entahkah itu dalam perbuatan ajaib atau di dalam perbuatan-perbuatan natural dia, prinsipnya sama. Percaya, taat, percaya, taat. Kadang-kadang kita pikir itu sesuatu yang kayaknya percaya dan taat itu kata-kata yang sudah biasa kita dengar. Nah, saya ulangi ya. Percaya dan taat itu bukan perkara yang simple. Walaupun seringkali saudara dan saya ucapkan itu simple. Tetapi tidak sesimpel itu. Karena ketika Allah bawa masuk saudara ke dalam tantangan, mungkin kita dalam konteks tidak ada tantangan, kita punya presuposisi doktrin yang ada di dalam alam pikir kita, di dalam keyakinan fondasi iman kita begitu kuat. Tapi waktu Bapak Ibu dibawa masuk ke dalam tantangan, yang dimana tantangan itu Bapak Ibu gak tahu dengan presisi bagaimana mengatasinya, Bapak Ibu di situ akan teruji. Apakah benar engkau dan saya percaya sama Tuhan atau tidak? Apakah benar iman kita bergantung kepada Allah atau tidak? Apakah benar saudara dan saya taat sama firman atau tidak? Maka di dalam latihan untuk percaya dan taat kepada Allah, itu Allah pimpin generasi pertama dan generasi kedua itu bertahun-tahun untuk urusan percaya dan taat. Maka
Percaya kepada Allah yang Maha Kuasa ini adalah sesuatu yang dituntut Allah terus-menerus dalam kehidupan kita dan dibentuk Allah terus-menerus dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yosua sebagai pemimpin atas Israel. Tapi juga di dalam ayat 9 sampai 10, langkah iman yang sama bukan saja dimiliki oleh Yosua tetapi juga oleh Israel. Hal yang sama Allah tuntut dari Israel, yaitu percaya dan taat. Di sini adalah Yosua sebagai pemimpin, di sini adalah jemaat sebagai orang-orang yang dipimpin. Nah, maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa melihat mengenai adanya kesatuan antara pemimpin dan yang dipimpin. Yosua berjalan dalam iman dan ketaatan. Allah juga minta Israel harus jalan dalam iman dan ketaatan. Kalau enggak begini Bapak Ibu, kalau enggak sinkron seperti ini, maka bagaimana kehendak Allah bisa terrealisasi? Kehendak Allah adalah taklukkan tanah Kanaan, kan ya? Tapi perintah ini, janji ini bukan hanya untuk Yosua, tetapi juga untuk Israel. Maka di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, dalam seluruh pergerakan pelayanan Bapak Ibu dan saya, ketika kita mau melangkah dalam iman Bapak Ibu, entah itu dalam urusan pembangunan, entah itu dalam urusan keluarga Bapak Ibu, urusan pekerjaan, apa saja, Bapak Ibu lihat ini. Ada kesatuan pikir, ada kesehatian antara pemimpin dan yang dipimpin. Bayangkan kalau pemimpin jalan pakai iman, yang dipimpin tidak pakai iman. Apa yang terjadi? Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam krisis yang dialami oleh Yosua dan Kaleb ketika berhadapan dengan pemberontakan Israel, termasuk Musa. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Tetapi di dalam langkah iman yang diminta oleh Tuhan di sini adalah ketaatan mutlak daripada Yosua dan juga ketaatan mutlak daripada orang Israel sebagai ekspresi iman mereka. Nah, kita baca di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10 dan kemudian pasal 4 ayat 8 sampai 10. Di situ ada kalimat secara khusus di dalam ayat 9 sampai 10, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Datanglah dekat sebelum taklukkan tanah Kanaan dan seberangi sungai Yordan. Allah bawa orang-orang Israel untuk mendekat kepada Dia, mendengar instruksi Dia, mendengar perintah-perintah Dia. Dan di sini saudara saya lihat peranan firman yang menyertai umat Allah dan menggambarkan kehadiran Allah yang khusus di dalam kehidupan umat Allah. Nah, di sini Allah itu memberikan semacam suatu keteguhan kepada orang-orang Israel. Bahkan di situ bukan cuma orang Israel yang ada di sebelah barat, tetapi juga orang-orang Israel yang dari sebelah timur. Ada suku Ruben, ada suku Gad, ada suku setengah Manasye. Mereka semua datang bersekutu, bersatu untuk kemudian mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan Allah mau untuk kita lakukan. Iman dan ketaatan adalah sesuatu yang harus ada. Tetapi iman dan ketaatan harus dipimpin, diarahkan berdasarkan firman. Kalau Bapak Ibu dan saya di dalam pergumulan kita, terutama contoh pembangunan gereja yang kemarin itu 35 miliar pembelian tanah. Belum lagi bangun. Waktu bangun itu kan Pak Tong gambar itu Bapak Ibu waktu di ruangan sekretariat. Nah, tetapi waktu kami sebagai hamba-hamba Tuhan ketika melayani, kami menyaksikan bahwa urusan iman dan ketaatan yang dipimpin oleh firman melewati suatu proses yang disebut dengan proses ketidakmungkinan menjadi mungkin. Proses ketidakmungkinan menjadi mungkin. Secara nalar logis kita itu kayaknya sesuatu yang melampaui kekuatan manusia. Tapi Pak Tong bilang begini. Bapak Ibu ingat gak ya? Dia ngomong di sini. Mengerjakan hal-hal yang tak mungkin tetapi dipimpin oleh Tuhan. Ataukah mengerjakan hal-hal dalam batasan kemampuan kita tapi gak dipimpin sama Tuhan? Pilih mana? Mengerjakan hal-hal yang tak mungkin tetapi dipimpin Tuhan, atau mengerjakan hal-hal yang sesuai kekuatan kita tapi Tuhan gak pimpin. Yosua sama orang Israel itu ditantang seperti itu. Yosua sekarang kau yang lead nih.
Dulu kamu andalkan Musa, sekarang kamu di depan pimpin Israel. Seolah-olah Tuhan tuh meminta Yosua, tunjukkan imanmu kepada orang Israel, bahwa Allah benar-benar menyertai. Tapi Yosua ketika dia melakukan itu, Bapak Ibu, saya yakin dia juga dalam kegentaran. Karena selama 3 hari mereka ada di tepi sungai Yordan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bergumul di hadapan Tuhan. Mereka bergumul, gimana caranya Tuhan? Gimana situasi yang tak mungkin ini menjadi mungkin? Itu sesuatu yang sukar sekali. Kemarin baru-baru saja kami mengunjungi, kami punya gedung di di Depok. Puji Tuhan sudah sampai di bagian tahapan lantai dasar daripada main hall. Terus kami kan berpikir, ini bagaimana duit? Cukup nggak sampai naik salib begitu kan ya? Kira-kira tuh butuh sekian belasan M lagi. Doa kami itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kami butuh belasan M. Tuhan tolong kami, cukupkan kami. Waktu bicara dengan Pak Arifin sebagai kontraktor, Pak Tamas sebut angka. Pak, dana yang kami masih punya ini 12 M, aman gak? Aman gak? Pak Arifin bilang begini, super aman. Waktu dia bilang super aman, kami tuh lega. Tapi maksud saya itu super amannya itu sampai tutup bagian atas. Belum naik salib Bapak Ibu. Jadi itu berarti harus berdoa lagi kan ya. Berdoa lagi supaya Tuhan pimpin lagi. Nah tetapi waktu Bapak Ibu dan saya ada dalam situasi-situasi yang seperti itu. Sebenarnya Tuhan mengajar kita melihat kepada pimpinan Tuhan. Kalau dia perintah saudara jalan, jalan. Kalau saudara itu diarahkan dia dengan firman jelas, maju saudara. Ini yang disebut dengan ketaatan, iman, lihat firman. Mendekatlah, dengarlah firman Tuhan. Dekat kepadaku. Bukan dekat kepada Yosua. Yosua itu pemimpin alat di tangan Tuhan saja. Tapi Tuhan yang perintah kita untuk kerjakan itu. Maka ini adalah sesuatu mata iman yang melampaui apa yang kelihatan. Iman itu seringkali melampaui apa yang kelihatan. Iman menembus batas-batas yang kasat mata. Dan itu yang disebut dengan iman yang dipimpin oleh firman Tuhan. Nah maka di sini kita bisa melihat bahwa Yosua bukanlah seorang nabi, tetapi melalui Yosua Allah memberitakan firman kepada umat Allah dan membawa Yosua juga Israel untuk punya satu kesatuan, visi yang sama, yaitu iman, melangkah dalam ketaatan, dipimpin oleh firman. Cukup. Sesuatu yang cukup. Walaupun belum ada apa-apa nih, belum ada modal apa-apa saudara. Tapi Tuhan suruh mereka melangkah dalam iman. Sesuatu yang tidak mungkin tetapi Tuhan buat mungkin nantinya. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya perhatikan adalah tabut perjanjian. Kalau hal yang pertama kita lihat mengenai langkah iman ketaatan Yosua dan Israel, maka hal yang kedua yang kita perhatikan di sini adalah kehadiran daripada tabut perjanjian. Tabut perjanjian di kemah suci adalah berada di ruang Maha Kudus. Tapi kali ini tabut perjanjian dibawa keluar dari ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian adalah simbol daripada kehadiran Allah yang khusus. Kehadiran Allah yang khusus. Dan ketika kita berbicara mengenai kehadiran Allah yang khusus, itu meliputi 2 aspek sekaligus, yaitu transendensi Allah dan imanensi Allah. Transendensi berbicara bahwa dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dia adalah pencipta atas alam semesta. Kalau kita membaca di dalam teks kita, tabut perjanjian itu adalah tabut dari Allah yang maha kuasa, Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Maka di sini berarti Tuhan alam semesta, dia transenden, dia melampaui ciptaan, yang berarti segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dan kedaulatan dia, kontrolnya dia. Ini sesuatu yang harus diakui di dalam iman orang Israel. Kedua, tabut perjanjian menggambarkan kehadiran Allah yang khusus berarti imanen. Dia hadir di tengah-tengah umat Allah. Dia pencipta alam semesta, dia mengatasi seluruh alam ini. Tidak ada tempat yang bisa menampung Allah karena dia melampaui ciptaan. Tetapi di saat yang sama,
Dia mau hadir di tengah-tengah umat Allah melalui kemah suci dan secara khusus tabut perjanjian. Dengan kata lain, Tuhan Allah mau bilang begini. Ketika kita diperintahkan Allah untuk melangkah dalam iman dan ketaatan berdasarkan pimpinan firman-Nya, maka harus ingat siapa yang pimpin kita. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia mengatasi segala sesuatu. Maka itu berarti jaminan pasti bagi saudara dan saya, apa yang dia perintahkan yang tadi saya katakan, tak mungkin itu pasti menjadi mungkin. Karena yang perintah kita adalah Tuhan alam semesta. Kedua, dia bukanlah Allah yang perintah kita jalan sendiri. Wes kamu jalan sendiri, pikirin sendiri, cara kamu sendiri. Wes kamu jalan sendiri, tidak begitu. Dia hadir di tengah-tengah dan dia pastikan dia berjalan bersama kita. Dia menghadirkan caranya bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Dia yang menuntun saudara dan saya. Itu kehebatan Tuhan kita. Tuhan kita berbeda dengan agama-agama lain. Agama-agama lain dewa-dewinya adalah nun jauh di sana. Tetapi gak berelasi dengan umatnya. Apakah dewa-dewi Tuhannya agama lain hadir di tengah-tengah umatnya dan pimpin secara langsung. Berjalan bersama dengan umat Allah? Gak ada. Cuman Tuhan kita yang seperti itu. Itu berarti dia adalah Allah yang bukan saja menjamin bahwa kita pasti berhasil melakukan misi tersebut. Tetapi dia juga menjamin kehadiran dia yang memungkinkan kita yang tak mampu mengerjakan itu, mampu kerjakan. Itu hebatnya dia. Sehingga kalau kita di dalam perjalanan iman kita, kita rasa kita terlalu letih. Kita rasa Tuhan kita sudah tidak sanggup lagi. Tapi ingat, siapa yang jalan sama-sama kita? Bukti kehadiran Tuhan dengan tabut perjanjian itu menunjukkan bahwa dia itu seperti Bapa. Saya ingat kalimat daripada John Calvin, Allah itu Bapa. Karena dia Bapa, maka dia itu seperti kalau kita lihat orang tua yang menuntun anak bayinya itu. Dari masih bayi sampai dengan dewasanya, dia berjalan, merangkak dan seterusnya. Allah itu bekerja dengan menuntun kita satu demi satu. Memberikan kita susu, memberikan kita makanan. Dia memegang tangan kita, mengajar kita melangkah. Bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya berbicara. Itu Allah kita. Dia tuh betul-betul digambarkan sebagai Bapa. Kalau Bapak Ibu baca kalimat daripada John Calvin. Ketika dia menuntun orang-orang Israel, dia hadir seperti orang tua menuntun anak bayinya berjalan. Menyusui anaknya, mengajar dia melangkah dan memberikan dia kemampuan untuk berjalan dengan baik. Begitulah Tuhan kita. Maka tabut perjanjian menggambarkan transendensi Allah yang menjadi jaminan pasti misi itu berhasil, tetapi juga memberikan kepada kita kekuatan untuk berjalan menempuh situasi-situasi yang sukar. Keadaan-keadaan yang sulit. Allah semesta alam memastikan kita berhasil melewati situasi sulit itu. Karena dia ada di situ. Saudara ditopang oleh dia. Ini Allah kita. Ketika Allah hadir di tengah-tengah umat Allah, di situ dikatakan bahwa dia melakukan perbuatan ajaib ya. Tadi saya sudah katakan perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib di dalam bahasa Ibraninya ini mengacu kepada mujizat. Sesuatu yang supra alami. Tetapi saya mengutip tokoh reform yang cukup penting ya, Cornelius Van Til. Dia bilang begini, mujizat itu bukan sekedar dilakukan Tuhan begitu saja. Tetapi mujizat adalah salah satu cara penyataan diri Allah kepada manusia. Allah berbicara kepada manusia. Allah berjalan bersama-sama dengan manusia. Dan Allah berkarya di tengah-tengah umat kepunyaannya. Saya ulangi ya. Mujizat adalah salah satu cara penyataan diri Allah supaya manusia kenal dia. Manusia tahu dia hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi juga mujizat menggambarkan kehadiran Allah, dia berjalan, dia berbicara, dan dia berkarya di tengah-tengah umatnya. Ini mujizat. Sehingga ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia melalui perbuatan ajaib terutama kepada umatnya, itu berarti dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Perjanjian yang dia ucapkan dari zamannya Abraham
Tanah Kanaan akan menjadi milik daripada orang Israel. Dari generasi kepada generasi, perjanjian itu ya dan amin, dan perjanjian itu terus dijaga, terus dipelihara oleh Tuhan, dan melalui mujizat itu Allah memastikan bahwa seluruh perjanjian Allah tergenapi. Maka mujizat menyatakan kemuliaan Allah yang memelihara perjanjiannya dengan setia. Allah setia, Allah itu mulia, itu dinyatakan melalui mujizat, perbuatan ajaib, sehingga janji Allah tentang tanah Kanaan tergenapi. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya dipimpin oleh Allah, kehadiran Allah yang khusus melalui firman-Nya, Dia hadir di sini, Dia berbicara, Dia berjalan, Dia berkarya bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu harus ingat bahwa ketika Dia menyatakan semua pekerjaan-pekerjaan Dia mau kita lihat Dia setia. Kedua, Dia mau supaya kita memuliakan Dia dalam seluruh karyanya Dia. Maka itu berarti dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi, langkah iman, langkah ketaatan yang harus kita lewati dalam pimpinan firman. Tantangan tersebut adalah cara Tuhan untuk bukan saja melatih kita, tetapi juga membawa saudara dan saya melihat kesetiaan Dia. Melihat kesetiaan Dia. Kalau kita berhadapan dengan tantangan dalam rumah tangga, entah masalah ekonomi kah, masalah relasi dari suami istri kah, atau orang tua anak, menantu mertua dan seterusnya. Bapak Ibu, tantangan-tantangan itu kita nggak boleh lihat sebagai sesuatu hal yang natural saja, biasa saja. Tetapi kadang-kadang Allah pakai tantangan-tantangan itu sebagai latihan iman dan ketaatan kepada Dia, dan pada saat yang sama untuk menyatakan kemuliaan Dia, menyatakan kesetiaan Dia melalui perbuatan ajaibnya di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Itu unik sekali. Waktu Bapak Ibu dalam pelayanan penginjilan ke rumah sakit beberapa waktu yang lalu, Pak Derson tuh cerita sama saya tantangan yang dihadapi di dalam menghadapi orang-orang yang ada di rumah sakit. Sakit penyakit yang dialami begitu sukar sekali ya. Dia sendiri pun gak tahan lihatnya. Ya kalau dia sendiri gak tahan lihat, gimana dengan orang yang mengalami ya, susah sekali ya. Tetapi waktu Pak Derson itu katakan ketika dia bergumul bagaimana menyampaikan firman, dia nggak tahu firman apa. Tapi Tuhan itu memberikan dia ide, mengingat firman Tuhan apa yang tepat untuk disampaikan kepada orang bersangkutan. Dan waktu saya dengar Pak Derson itu dia bilang gini, waktu saya berkata-kata Bu Grace, saya rasa bukan saya yang berkata-kata, tapi Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Dan itu bukan saja menguatkan orang yang sakit, tapi saya pun rasa saya sendiri semacam ditolong oleh Tuhan melalui firman itu untuk percaya kepada Dia, melihat kepada Dia dalam anugerahnya. Nah ini yang Bapak Ibu dan saya bisa lihat ya. Dalam perbuatan-perbuatan Tuhan ini ada tantangannya di sini yang kita hadapi. Tantangan-tantangan itu Bapak Ibu bisa identifikasikan apa saja. Waktu Dia bekerja dalam tantangan kita, Bapak Ibu ingat, Dia setia. Dia adalah yang menyatakan kemuliaan melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tentu tidak kemudian berpikir bahwa Allah itu akan melakukan mujizat supra alami selalu dalam kehidupan kita. Tidak begitu ya. Tidak begitu juga. Kadang-kadang secara natural Allah bekerja dalam kehidupan kita. Maka kata mujizat itu selalu memiliki dua makna. Mujizat itu bisa punya makna supra natural, melampaui hukum-hukum alam, tetapi yang kedua juga bersifat natural. Contoh Bapak Ibu tiap hari itu menghirup udara, oksigen. Itu perbuatan Allah yang ajaib, yang bersifat natural. Itu disebut dalam kategori mujizat juga. Ada juga yang misalnya secara supra alami Allah kerjakan melalui penyembuhan tanpa misalnya melewati proses medis tertentu. Misalnya dia berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Hizkia ya. Hizkia itu kan sebenarnya sudah mau mati kan ya. Yesaya datang kasih tahu sama dia, itu berarti sudah kasih kata-kata yang terakhir, kamu pasti mati. Tapi Hizkia balik badannya, lalu Hizkia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya waktu 15 tahun lagi. Lalu apa yang terjadi? Dia sembuh. Padahal tidak melewati proses medis. Nah ini yang disebut dengan supra alami. Tapi tidak selalu supra alami Allah kerjakan. Seringkali Allah kerjakan secara natural dalam kehidupan kita. Tapi secara prinsip, ketika semuanya itu kita alami, masihkah mata iman kita memandang kepada kesetiaan Tuhan
Dan di saat yang sama kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Ataukah kita sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang mungkin ya layak kita alami tanpa kita mengucap syukur kepada Dia. Nah ini sesuatu yang berbahaya ya bagi iman kita. Maka Allah mengajar umat Allah ketika Allah mengadakan perbuatan ajaib. Ingat baik-baik bahwa tantangan yang Allah hadirkan tujuannya adalah menyatakan kesetiaannya kepada perjanjian dan kemuliaan Allah. Maka orang Israel seharusnya setiap kali mereka menikmati karya-karya Allah, entah secara natural atau supranatural, Bapak Ibu harusnya membawa kita sujud sembah kepada Dia. Makin hari makin beribadah kepada Dia. Makin hari makin mengasihi Dia. Makin hari seharusnya melayani Dia tanpa bersungut-sungut. Harusnya begitu. Karena tujuan Allah adalah kemuliaan Dia dan menyatakan kesetiaannya. Ketiga, sekarang kita lihat penyeberangan ke sungai Yordan. Ya. Ini hal yang kedua yang kita bisa perhatikan. Yang ketiga sekarang kita lihat bagaimana cara Allah yang imanen itu sekaligus Dia yang transenden itu hadir berjalan bersama dengan umat Allah ketika menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita perhatikan dalam penyeberangan sungai Yordan ada urut-urutannya ya. Urutan pertama, siapa lebih dahulu? Tabut perjanjian diangkat oleh para imam yang berasal dari suku Lewi. Suku Lewi itu Bapak Ibu harus terbagi menjadi dua ya. Suku Lewi ya. Sekedar untuk Bapak Ibu ingat. Suku Lewi itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok imam. Kelompok kedua adalah kelompok Lewi biasa. Orang Lewi biasa ya. Imam ini dari keturunannya siapa? Harun. Yang darinya akan datang juga imam besar. Ya, dari keturunan Harun. Tapi suku Lewi yang biasa ini membantu imam. Ya. Nah, di dalam peraturan bilangan pasal 4 ayat 5 sampai 6 dan kemudian ayat 15 ya, bilangan 4 ayat 5 sampai 6 dan 15, yang bertugas angkat tabut perjanjian itu bukan imam. Yang bertugas angkat tabut perjanjian itu adalah orang Lewi biasa. Lalu yang angkat ya barang-barang yang kudus barulah para imam. Ya. Tetapi ketika orang Lewi angkat tabut, dia nggak boleh sentuh barang-barang kudus. Coba kita baca sebentar dalam bilangan 4 ya. Bilangan 4 ayat 5 sampai 6. Di situ dikatakan kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan selai kain yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Kemudian ayat 15, bilangan 4. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, maka waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Orang Kehat adalah bagian dari suku Lewi. Tetapi janganlah mereka kena kepada, ini perhatikan, janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Tabut itu ditutup sama sekian lapis ya. Dan yang tutup itu adalah para imam. Tongkatnya dipasang oleh para imam, baru mereka angkut. Itu sebabnya Usa waktu mau pegang tabut perjanjian jatuh kan ya. Usa mau pegang itu, sentuh tabut perjanjian, dia dibunuh mati. Karena aturan ini saudara, gak boleh sentuh barang kudus. Yang sentuh tuh boleh para imam, tapi yang angkat orang Lewi. Kali ini Tuhan Allah bikin aturannya beda. Yang sentuh barang kudus yaitu tabut perjanjian itu imam, sekaligus yang angkut itu adalah para imam. Lalu orang Lewi di sini adalah orang-orang yang
membantu sesuai dengan apa yang diperintahkan saja. Tetapi para imamlah yang kemudian mengangkutnya. Nah di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat ya. Kenapa para imam yang lebih dulu? Dan bukan Yosua. Bukankah yang leadernya adalah Yosua? Kenapa imam yang di depan? Dan bukan Yosua? Kenapa tabut dan imam di depan? Untuk menunjukkan bahwa penyeberangan sungai Yordan, penaklukan tanah Kanaan, itu bukanlah oleh kuasa manusia. Itu Tuhan. Makanya Yosua kamu di belakang. Bapak Ibu dan saya melihat di sini kehadiran imanensi Allah. Dia berjalan di depan Israel. Kamu gak tahu caranya, saya kasih tunjuk caranya. Dan pada waktu itu kondisinya adalah sungai Yordan meluap. Pasal 3 ayat 15 ya. Kira-kira itu musim menuai bulan Maret sampai April. Kira-kiranya kondisinya begitu. Kenapa sampai meluap Bapak Ibu? Karena sangat mungkin salju yang ada di Gunung Hermon itu meleleh. Jadi mencair ya. Lalu turun ke sungai Yordan. Itu sebabnya terjadilah luapan debit air. Dari yang biasanya normal, kedalaman normal daripada sungai Yordan itu 0,9 sampai 3,0 meter. Itu normal. Melampaui ketika terjadi luapan itu, dia punya kedalaman itu melampaui daripada 3 meter. Lebih dari 3 meter. Lalu lebar hingga itu biasanya yang normal tuh lebarnya itu kira-kira 27 sampai 31 meter. Itu lebar dari sungai Yordan. Tapi begitu luapan terjadi itu lebih dari 27 sampai 31 meter. Lebih begitu. Jadi kedalamannya lebih dari 3 meter. Lalu lebarnya lebih daripada 31 meter. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan itu sudah seperti apa ya. Dia punya kelebarannya itu ya, lebarnya itu ya. Waktu orang Israel masuk ke dalam dengan jumlah sekitar 2 jutaan orang. Itu suatu perjalanan yang sulit. Generasi kedua. Mereka pasti sukar. Bapak Ibu jangan pikir, kok gak pakai kapal? Kenapa gak pakai perahu? Ini masyarakat agraris saudara ya. Mereka gak ada yang namanya teknologi sebagai nelayan yang punya perahu. Nanti teknologi itu muncul kapan? Pada waktu Tuhan Yesus datang perjanjian baru. Baru ada perahu-perahu dan seterusnya. Walaupun bangsa Fenisia sudah punya perahu, tapi Israel gak punya perahu. Karena mereka adalah bangsa agraris. Maka ketika mereka menyeberangi, bagaimana bangsa agraris yang biasa pegang pacul, ya kan? Biasa tanam di sawah, atau biasa kerja sebagai budak rodi, harus menyeberang. Mereka nggak dapat pengalaman itu. Maka Allah sebagai Bapa kasih tunjuk pengalamannya bagaimana. Allah tuh begitu baik ya Bapak Ibu ya. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu di mana saudara tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang dia berikan bagi kita. Maka dia memimpin kita di depan. Kita ikut dia, bukan dia ikut kita. Dia di depan, saudara ikut dia. Jalannya seperti apa? Yosua pun Tuhan ajar, ikut saya seperti yang saya tunjukkan. Ini Tuhan pimpin luar biasa ya. Maka ketika itu terjadi, apa yang dikatakan di situ? Kaki para imam dijejakkan di tepi sungai Yordan. Saat itu air terputus. Hulu nggak ke hilir saudara. Jadi bendungan. Makanya itu digambarkan seperti laut Teberau. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat ya. Ini ya kalau di sini kan tabut perjanjian di depannya. Plus imam ya. Kemudian urutan kedua adalah Israel. Kalau kita bandingkan dengan laut Teberau atau Laut Merah. Siapa yang bekerja di sana saudara? Tuhan juga ya. Melalui siapa? Musa ya. Ada tongkat Musa ya. Dia angkat kan ya. Itu air tersibak. Ya menjadi tembok di kiri dan kanan dan kemudian jalanan jadi kering. Pada waktu sungai Yordan, tabut perjanjian imam menjejakkan kaki di tepi sungai Yordan. Saya pernah dengar khotbah Patong tentang hal ini. Patong bilang begini, langkah iman
ketika situasi itu tidak mungkin, saudara, dia harus mulai dengan maju dulu, melangkah. Kalau dia tidak langkah, Allah punya perbuatan ajaib tidak berjalan. Bukan karena Allah kurang kuasa, tapi dia mau saudara jalan sesuai yang dia kehendaki. Kalau dia perintah langkahkan kakimu, langkah maju. Begitu. Ini Tuhan Allah punya pekerjaannya. Maka perbuatan ajaib berlangsung bersamaan dengan iman dan ketaatan umat Allah. Ketika jejak kaki muncul, kering tanah, air tersibak, terputus. Tidak terjadi aliran air di sana. 2 juta orang lewatin jalan itu. Luar biasa, saudara. Ini pengalaman pertama generasi kedua. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka di dalam konteks ini Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa Allah mengajar Israel, baik generasi satu maupun generasi kedua, dengan konteks ini Allah adalah pemimpin Israel. Yang kedua, Allah mengajar orang Israel untuk melihat penyertaan Allah melalui situasi ini. Dia hadir, dia menyertai umat Allah. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa kemuliaan Allah yang transenden itu kelihatan dengan jelas dengan peristiwa perbuatan ajaib itu. Tetapi juga di saat yang sama imanensi Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah umat Allah begitu nampak, begitu terlihat. Dia berbicara, dia berjalan, dia berkarya di tengah-tengah umat Allah. Sehingga untuk orang-orang waktu jalan ya, urutan kedua ini punya jarak berapa hasta? 2000 hasta ya. Dari tabut perjanjian kira-kira 2000 hasta itu 0,8 kilometer jaraknya. Kenapa harus ada jarak? Supaya orang-orang Israel yang paling jauh sekalipun dia bisa lihat ke depan. Itu tujuannya. Tetapi juga secara figuratif adalah punya makna rohani. Bahwa mereka sedang berjalan di dalam jalan Tuhan. Berjalan di dalam jalan Tuhan. Pimpinan Allah kepada kita melalui firman memastikan saudara dan saya ada di dalam koridor jalan Tuhan. Koridor jalan Tuhan. Berjalan dalam jalan Tuhan. Tidak semua hal dalam kehidupan kita ini berarti kita berjalan dalam jalan Tuhan. Contoh, Bapak Ibu dan saya bisa lihat di dalam kehidupan daripada para hakim. Misalnya Simpson. Waktu dia melakukan tindakan-tindakan tertentu termasuk dia jatuh dengan Delila dan seterusnya. Apakah itu berada di dalam jalan Tuhan? Kejatuhan dia dengan Delila tidak ada dalam jalan Tuhan. Dalam arti bahwa Allah tidak pimpin dia untuk jatuh dengan Delila. Itu dosanya dia. Tetapi sekalipun demikian Allah bekerja untuk mempertobatkan Simpson sebelum dia mati. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat di dalam konteks daripada Daud. Jatuh. Tidak berada dalam jalan Tuhan. Siapa lagi? Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain Bapak Ibu bisa sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang percaya, orang-orang yang menerima perjanjian Allah, tetapi tidak selalu hidup mereka berada dalam jalan Tuhan. Kali ini Allah menunjukkan kepada mereka, ya, Allah pimpin, Allah sertai mereka, berarti mereka berada di dalam jalan Tuhan. Kalau mereka berada dalam jalan Tuhan, sekalipun tantangan itu besar, jangan khawatir karena dia ada. Itu sesuatu yang Allah ajar. Bapak Ibu perhatikan waktu generasi pertama Allah pimpin melewati padang gurun. Padang gurun itu luar biasa mematikan, bukan? Keadaan ekstrim dan seterusnya. Tapi karena orang Israel ada di dalam jalan Tuhan. Lepas daripada 40 tahun pengembaraan sebagai akibat dosa mereka. Tetapi Allah di dalam Ulangan mengatakan, aku berkehendak engkau ada di dalam padang gurun. Allah hadirkan mereka dalam padang gurun. Ada tantangan? Ada. Tetapi di dalam tantangan itu mereka berjalan di dalam jalan Tuhan. Sehingga mereka selalu melihat pimpinan Tuhan, tiang awan, tiang api. Mereka melihat penyertaan Tuhan, mujizat air yang Allah berikan. Makanan yang Allah berikan, daging yang Allah berikan. Walaupun mereka berontak kepada Allah, Allah tetap pimpin mereka. Saudara, ini yang disebut dengan berada di dalam jalan Tuhan. Tantangan sebesar apapun, kesukaran sebesar apapun, pastikan saudara dalam jalan Tuhan. Kalau di luar jalan Tuhan, binasa kita.
Sebaik apapun itu. Tetapi kalau saudara di luar jalan Tuhan, sesuatu yang tidak baik terjadi. Maka ini adalah sesuatu yang begitu indah yang Allah kerjakan bagi umat Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mau ajak kita lihat mengenai kekudusan umat Allah. Allah yang bekerja sedemikian memimpin umat Allah dan memastikan mereka ada di lokasi, di tempat yang Allah itu kehendaki dengan segala macam tantangan yang berat itu. Tetapi Allah adalah Allah yang menghendaki umatnya itu hidup di dalam kekudusan. Iman dan ketaatan di dalam pimpinan Allah, kehadiran Allah yang transenden dan imanen di dalam kehidupan mereka menuntut kekudusan. Dalam pasal 3 ayat yang kelima kita lihat sebentar di situ ya. Dikatakan di dalam Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kata kudus di situ berarti dipisahkan dari yang najis. Dan kata kudus juga menunjukkan mengenai dedikasi kepada Allah. Dedikasi total kepada Allah. Dengan demikian, Allah kita ketika mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita untuk memimpin saudara dan saya menikmati penyertaan Dia di dalam seluruh pergumulan kehidupan kita, dalam langkah iman kita, Allah minta kita kudus. Dan menariknya, orang Israel menyelesaikan perjalanan mereka, kalau kita lihat di dalam Yosua 4 ayat 19 tadi. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Tanggal 10 bulan pertama. Bulan pertama namanya apa? Dalam kalender Yahudi. Ya? Abib atau Nisan ya. Tanggal 10. Ini adalah waktu apa saudara? Kalau kita coba flashback kepada generasi pertama. Ini adalah hari di mana perayaan Paskah pertama. Ya, Exodus ya. Perayaan Paskah Exodus. Kita baca sebentar dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Keluaran 12 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga, dan seterusnya. Menariknya, Bapak Ibu lihat ya, ini generasi pertama kan ya? Generasi kedua mengalaminya sebelum mereka itu akan menaklukkan tanah Kanaan. Tanggal 10 bulan pertama adalah waktu H-1 sebelum orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Lalu kemudian 10 bulan pertama generasi kedua adalah waktu sebelum mereka menaklukkan kota pertama di tanah Kanaan, yaitu Yeriko. Apa yang Tuhan mau sampaikan di situ? Kaitannya dengan kekudusan. Gak boleh masuk tanah Kanaan kalau gak dikuduskan sama Tuhan. Dan kekudusan itu berdasarkan apa? Darah anak domba Allah. Ya, yaitu Kristus Tuhan yang kita kenal. Maka tanah perjanjian untuk masuk ke sana generasi kedua harus dikuduskan. Untuk keluar dari perbudakan dosa, orang-orang Israel harus melewati apa yang disebut dengan Paskah
sebagai gambaran daripada anak domba Allah yang nanti dikorbankan untuk penebusan kita. Sehingga mereka boleh dibebaskan dari dosa dan siap memasuki tanah perjanjian. Begitu juga orang-orang Israel yang adalah generasi kedua. Mau masuk tanah Kanaan, kuduskan dulu hidupnya, baru masuk ke dalam. Ya, maka di Gilgal, kalau saudara baca selanjutnya di dalam pasal selanjutnya, pasal 5, di situ terjadi perayaan Paskah pertama. Karena mereka tiba di waktu di mana perayaan Paskah. Dengan kata lain, Allah kita adalah Allah yang merancang kehidupan umat Allah yang berjalan di dalam jalan Tuhan itu untuk menikmati pemeliharaan Allah bukan saja secara fisik tetapi juga secara rohani. Mereka memperoleh keselamatan di dalam Tuhan berdasarkan darah penebusan yaitu Kristus. Mereka dipimpin masuk ke dalam tanah perjanjian. Demikian juga kita, generasi masa kini. Saudara dan saya punya prinsip yang sama. Sebelum kita masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, saudara dan saya dikuduskan Allah sekarang. Melalui apa? Melalui darah Kristus yang sudah dikorbankan bagi kita di atas kayu salib. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan hari ini pun kita sudah siap masuk ke sorga, ke tanah air yang Allah berikan bagi kita. Maka di sini Bapak Ibu dan saya bisa lihat seluruh kehidupan daripada orang Israel dalam langkah iman mereka. Mereka tidak boleh tidak kudus. Mereka dikuduskan oleh Allah untuk siap menerima berkat rohani yang jauh lebih besar daripada berkat jasmani. Apa yang terjadi di dalam penyeberangan Sungai Yordan itu adalah perbuatan ajaib. Tetapi perbuatan ajaib yang jauh-jauh lebih besar adalah tentang Paskah. Orang Israel memandang jauh ke depan, sedangkan kita memandang ke belakang dan ke depan. Ini prinsip di dalam iman ya. Orang PL memandang kepada Kristus yang akan datang melalui perayaan Paskah. Sedangkan kita yang ada di dalam perjanjian baru memandang kepada Kristus yang sudah datang berkorban dan memandang kepada Kristus yang akan datang. Ya, second coming of Christ. Orang PL juga melihat ke sini. Tetapi mereka belum memiliki pandangan yang sejelas kita. Ya, dengan begitu maka saudara dan saya bisa lihat bahwa seluruh kehidupan orang Israel yang berjalan dalam pimpinan Tuhan adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah berdasarkan darah Kristus untuk menikmati berkat penyertaan Allah yang begitu besar. Maka sebagai tanda, simbol daripada penyertaan Allah atas kehidupan orang Israel dibangunlah 12 batu. 12 batu itu diambil dari mana saudara? Dari tengah-tengah Sungai Yordan. Dibawa ke tepi seberang Gilgal. Jadi ada berapa batu sebenarnya yang didirikan? 12 atau 24? Sangat mungkin 24. 12 itu dibawa dari tengah Sungai Yordan ke tepian seberangnya yaitu Gilgal. Lalu 12 yang lainnya Yosua dirikan di tengah-tengah Sungai Yordan. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Maksudnya ada dua. Pertama, bagi orang-orang generasi yang akan datang. Ketika mereka melihat bangunan 12 batu, itu kan mereka tanya, itu apa? Maka disitulah terjadi penceritaan tentang karya Allah yang ajaib. Dengan kata lain, warisan iman. Generasi kedua harus cerita kepada generasi selanjutnya. Tentang apa? Tentang iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, yang transenden dan imanen, yang telah memimpin mereka untuk menggenapi perjanjiannya. Dia setia dan dia adalah Allah yang mulia. Generasi selanjutnya harus punya warisan yang sama. Di sini orang Israel bertanggung jawab untuk kehidupan iman generasi selanjutnya. Bapak Ibu, itu berarti ketika kita sebagai orang tua dipimpin Tuhan melangkah dalam iman dan taat di dalam firman, Bapak Ibu jangan lupa itu harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Harus dijelaskan supaya mereka juga punya iman yang sama kepada kita oleh anugerah Tuhan. Kedua, ketika terjadi krisis. Waktu orang Israel mengalami krisis di tanah Kanaan, mereka memandang kepada apa? 12 batu. Kami krisis Tuhan, kami kelaparan, kami dalam keadaan yang sukar. Tuhan, Engkau yang telah menolong orang tua kami. Engkau yang telah memberikan anugerah-Mu kepada orang tua kami. Memimpin mereka di dalam jalan-Mu. Tolong kami hari ini.
Itu iman, saudara. Maka ada seorang penafsir yang bilang begini, ketika sungai Yordan itu penuh dan batu itu tertutup, orang Israel melihat kelimpahan Tuhan. Tetapi ketika sungai Yordan itu surut dan kering, kelihatanlah batu-batu itu, yang menunjukkan bahwa ketika kekeringan tiba pun kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Batu itu tetap menjadi saksi. Allah setia, Allah memimpin umatnya dan tidak pernah berubah. Baik dalam keadaan limpah maupun dalam keadaan kekurangan. Itulah anugerah Tuhan. Sehingga perjalanan iman daripada orang percaya di dalam penyeberangan sungai Yordan bukanlah perjalanan iman mereka sendiri, tetapi juga menjadi saksi bagi generasi yang akan datang. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu yang memimpin kami dalam pemberitaan firman. Kuatkanlah hati kami, teguhkanlah jiwa kami ketika kami berhadapan dengan begitu banyaknya tantangan. Beri kami iman, beri kami ketaatan kepada firman-Mu. Biarlah kami memandang kepada Allah yang transenden dan imanen, yang terus berbicara, berjalan dan berkarya dalam kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa memimpin hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan di sini? Silakan. Iya Pak, silakan. Mungkin kasih mic dulu. Setelah umat Israel menyeberang kan ada nanti sebagian suku itu kembali lagi ke seberang sungai Yordan. Nah itu bagaimana prosesnya Bu? Saya lupa juga tuh. Oh yang orang Gad, Manasye, yang memiliki ya, tanah di sebelah timur ya Pak ya, timur ya. Sungai Yordan. Mereka itu pulang ketika sudah selesai perang Pak. Ya, prosesnya maksudnya gimana? Nah sebenarnya kita belum terlalu mendapatkan indikator jelas di dalam kitab Yosua Pak tentang kepulangannya mereka. Tetapi paling tidak kita bisa ketemu di dalam beberapa bagian Yosua, kita nggak baca secara detail. Ketika orang Israel menaklukkan sejumlah kota di tanah Kanaan dalam kepemimpinannya Yosua, 40.000 pasukan ini bersama-sama dengan orang-orang Israel yang di sebelah barat. Karena di sebelah timur mereka sudah punya tanahnya. Sebelah barat kan mereka yang sedang berjuang kan Pak ya. Sampai kepada titik Yosua membagi-bagikan itu. Setelah itu mereka balik Pak. Jadi memang mereka setia sampai selesai. Ya. Maksudnya proses kembalinya itu model itu lagi ya? Oh enggak. Ini cuma satu kali terjadi ketika membawa seluruh orang Israel melewati itu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, kayaknya semua nggak ada pertanyaan ya. Saya kembalikan kepada Ibu Ida.